Shalom, selamat bergabung kembali Bapak Ibu Saudara dengan ibadah online GBI Filemon pada hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari undang Tuhan Yesus, Roh Kudusnya datang, melawat setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Kita mau bersuka cita dalam hadiratnya hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kami mau bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukan setiap kami Tuhan. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita adalah keluarga kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kali, setiap hari, setiap waktu, di masa yang sekarang ini, selalu berdoa minta pertolongan Tuhan, selalu berdoa minta kekuatan dan kesanggupan setiap kita untuk melewati hari demi hari. Tuhan Yesus baik, kasih-Nya senantiasa baru setiap hari. Tidak pernah terbatas. Dia baik, sangat baik, dan selalu baik. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu, buat kesanggupan yang Tuhan berikan buat kami, dan kemampuan buat kami untuk kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan setiap hati kami dimanapun kami berada Bapa. Biar hati kami siap terima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu Bapa, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sebab banyak anugerah-Mu buat kami Tuhan, sebab tak terbatas kasih setia-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah terbatas, selalu baru setiap hari buat kami. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa. Bagi-Mu mazmur kami Tuhan. Engkau termulia buat kami Bapa. Engkau Yesus yang kami sanjung, Engkau Yesus yang kami tinggikan, sebab Engkau layak terima pujian.
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab anugerahnya cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, persiapkan hati kami untuk layak terima firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera dapat diperoleh dengan memiliki harta yang melimpah atau memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi, atau meraih kesuksesan di bidang apapun di dunia ini. Mereka berusaha sedemikian rupa agar harapan untuk merasakan damai sejahtera itu dapat dirasakan. Mereka berpikir asal memiliki uang yang cukup, segala sesuatu yang ia inginkan pasti terlaksana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemik saat ini dan sering terdengar berita di televisi bahwa virus corona sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah ratusan ribu orang terinfeksi virus ini. Parahnya, sudah begitu banyak orang yang meninggal, tetapi belum ditemukan antivirus ini. Banyak negara-negara adidaya mengeluarkan begitu banyak dana dan uang untuk mengatasi virus ini dan memberikan pada warganya damai sejahtera. Tapi kenyataannya jauh dari apa yang mereka harapkan. Marilah kita belajar melalui Alkitab untuk mencari bukti-bukti tentang damai sejahtera. Alkitab ada firman Allah yang berisi berbagai bukti yang berguna untuk menelusurin apa arti damai sejahtera. Bukti yang pertama kita ambil dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ini hendak mengatakan bahwa setiap orang yang pikirannya dipenuhi oleh keinginan duniawi akan berakhir dengan maut. Atau dengan kata lain, dunia boleh memberikan damai sejahtera apapun, tapi itu hanya sementara dan berakhir dengan kematian kekal. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan roh, kita akan memperoleh damai sejahtera. Bukti yang kedua diambil dari kitab surat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata kerajaan Allah bisa merujuk arti bahwa kedaulatan Allah sebagai raja
bukan menunjuk suatu wilayah yang Allah perintah. Kata kerajaan Allah ini dihubungkan dengan bukanlah soal yang merujuk arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Terus dilanjutkan dengan kata kebenaran. Kata kebenaran ini merujuk arti dari melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Kata damai sejahtera berarti berdamai atau hidup berdamai dengan Allah dan sesama manusia. Kata sukacita mengandung arti kebahagiaan di hati, kebahagiaan sejati, atau kebahagiaan batin. Oleh Roh Kudus, kata ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita terima ini karena ada Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadi ayat ini hendak memberikan bukti bahwa kerajaan Allah yang damai sejahtera mengandung arti hidup berdamai dengan Allah dan sesama manusia dengan penuh bahagia sejati dan mengikuti seluruh kehendak Allah. Dan semua yang kita rasakan ini karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Kerajaan Allah yang merupakan perwujudan dari damai sejahtera sejati bukanlah pemenuhan hal-hal yang berurusan dengan duniawi. Bagaimana damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Pada ayat ini, Allah memberikan damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Tidak hanya terbatas pada kondisi waktu damai atau dalam keadaan perang. Tetapi Allah memberikan dalam arti yang lebih luas. Seperti berkat, hidup tentram, atau keselamatan, sukacita, dan lebih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita yang berdosa ini memperoleh itu semua? Makanya Tuhan turun ke dunia, menyatakan dirinya dan memberikan itu semua kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan menyatakan dirinya? Karena kita tidak bisa mengerti Dia. Kita tidak bisa mengerti Dia karena kita memang sudah hancur, sudah rusak total. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia, rela berkorban untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita semua. Dalam surat Efesus menyatakan, Tuhan Yesus datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus merupakan sumber damai sejahtera. Yang dulunya kita jauh menjadi dekat dengan Allah dan dapat menikmati damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, damai sejahtera sejati itu diperoleh dengan ketaatan.
pada Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Allah sendiri yang memberikan pengajaran dan tuntunan kepada kita semua. Ajaran Allah ini berfaedah dan harus kita tempuh. Pengajaran dan tuntutan Allah tidak terbatas satu atau dua saja, tetapi seluruh apa yang diajarkan melalui Alkitab. Allah berfirman tidak bersuara secara audible atau seperti manusia. Alkitab adalah suara Allah. Alkitab adalah firman Allah. Allah berfirman sekali untuk seterusnya. Dan Allah terus mengajar melalui firman-Nya itu. Taat pada setiap perintah Tuhan adalah senantiasa tunduk kepada wewenang dan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah. Atau dengan kata lain, mematuhi apa yang ditentukan dan menjauhkan diri dari larangan Tuhan. Tetapi bila saat ini kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera dan merasa kehampaan hidup, itu tandanya kita sudah jauh dari sang sumber damai itu. Kunci utama agar kita menikmati damai sejahtera adalah selalu tinggal dengan Tuhan atau dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatannya. Pada kitab Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat ini hendak mengingatkan kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan, serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Maka kasih-Nya akan selalu mengalir memenuhi hati kita. Firman Tuhan syarat dengan perintah, namun juga janji. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Yang ketiga, damai sejahtera sejati itu tujuan hidup. Tujuan hidup setiap manusia adalah memperoleh damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera itu mempunyai rujukan arti baik keadaan di luar sana maupun keadaan batin orang per orang. Emang benar bahwa damai, tentram, selamat, dan sejahtera dialami seseorang katanya dengan situasi kondisi di luar. Damai sejahtera itu cenderung merupakan perkara spiritual dan rohani. Damai sejahtera juga bisa hilang disebabkan karena hilangnya pondasi iman kita, atau oleh keadaan lain seperti keadaan perang, ataupun rusuh, atau kekacauan politik, atau keguncangan ekonomi, atau pandemik suatu penyakit seperti saat ini. Dalam surat Roma 5 ayat 1, sebab itu
kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat ini kita diingatkan bahwa iman kita yang dibenarkan oleh Roh Allah, apabila kita percaya padanya, akibat dari pembenaran ini, maka kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak terbatas dalam perasaan damai, yang penting hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah itu jauh lebih baik daripada yang dicapai oleh kepintaran manusia, atau jauh lebih bernilai daripada pemikiran manusia itu sendiri. Damai sejahtera yang mampu menjangkau hati dan pikiran kita semua. Akhir dari semua itu, kita diundang untuk meresponin firman Allah. Dan saya berharap Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan kasih-Nya kepada kita dan membuat saudara-saudara mengalami damai sejahtera sejati dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk menjangkau umat-Mu yang di bumi ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menolong bagi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tuntunlah umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar supaya mereka dapat damai sejahtera yang sejati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan firman-Mu hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, hari-hari ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah baru, new normal, kenormalan yang baru. Ini adalah izin daripada pemerintah untuk orang segera kembali pada aktivitas sehari-hari supaya tatanan ekonomi dan sosial tidak runtuh, tetapi disertai kesadaran bahwa virus corona ini masih sangat menular sehingga kita harus sangat berhati-hati. Nah, kelompok usia yang diperingatkan untuk sangat menjaga diri adalah anak-anak kecil dan juga lanjut usia. Karenanya pemerintah juga sudah menyatakan bahwa sekolah di gedung sekolah itu baru dilakukan tahun depan. Ini menunjukkan betapa seriusnya penanganan terhadap virus tersebut. Itu berarti bagi gereja yang ingin segera membuka ibadah, saya dorong supaya saudara memperhatikan ini. Lakukan ibadah umum saja untuk orang dewasa, tetapi tidak mengikut sertakan anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Karena kalau mereka lari sana sini, apalagi kalau mereka pakai masker, maskernya
bagus, lalu temennya bilang, bagus tukeran ya, lalu tukeran. Waduh, celaka. Begitu juga lanjut usia yang sangat gampang sekali terkena penyakit. Anak-anak bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tetapi ketika dia lari memeluk ayahnya, ibunya, neneknya, atau kakeknya, maka penularan itu akan segera terjadi. Karenanya kelompok usia anak dan lansia, saya harap lebih bersabar untuk tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Sampai fasenya benar-benar aman, maka semua kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat, tapi juga memberikan penguasaan diri bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini arahkan hatimu kepada Allah, buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang melindungi dan memberkati engkau. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.